Nah, desa modern yang sudah tidak kenal dengan lembaga adat-adat itu dijadikan pemerintahan daerah otonom biasa aja itu, ya. Nah, asasnya rekening dan desentralisasi dengan amalgamasi juga, bukan proliferasi. Ya, oke? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri, ketemu lagi di sini. Dulu kita diskusi tentang bersama dengan Pak Ki Mokom juga di sini ya, tentang buku saya. Prof. Sadu, Prof. Vivi, saya hormati. Ini Pak Kiai Mokom, saya panggil Pak Kiai ini ya. Ini teman berantem, tapi bagus ya. Dialektika karena menguasai ilmu mantek, gitu kan, usul fikih. Tapi kalau yang temannya ini malah ngatain saya, katanya profesor bodoh dan tolol. Oke. Ya baik, dan pada hadirin semua, Prof. Mukhlis yang saya hormati di sana. Jadi saya ini lebih kepada asbabun nuzul dan kemudian mengajak berdialektika saja ya. Jadi saya ini memang punya latar belakang dengan Pak Kiai Mokoam, jadi lama di pesantren, jadi namanya asbabun nuzul, namanya ilmu mantek, namanya ilmu usul fikih itu menjadi background saya. Ya, jadi ini dinamikanya bagaimana sih desa itu gitu ya. Terus Mas, Mbak ya. Terus saja, ya. Nah, jadi dinamikanya itu ini. Jadi di dalam bahasa Belanda, desa itu disebut namanya inheems, gemeenschap. Inheem itu asli, gemeenschap itu komunitas. Kemudian bahasa lain namanya volksgemeenschap. Volk itu rakyat, gemeenschap itu komunitas rakyat. Nah, bahasa internasional disebut namanya indigenous people, ya. Jadi di deklarasi PBB itu sekarang disebut namanya indigenous people. Itu sebelum Daendels berkuasa. Nah, kemudian pada politik etis, maka inheems gemeenschap itu ditambah recht. Apa itu? Inheems recht gemeenschap. Itulah yang terjemahan kita itu, recht gemeenschap itu adalah itu kesatuan masyarakat hukum. Tapi ketika saya tanya dengan banyak orang, apa sih artinya itu? Gak ada yang tahu. Nah, ini kan repot ya bangsa kita definisi. Padahal Pak Yai Mokoam waktu kita pesantren ya, dalam belajar ilmu usul fikih dan mantek, pertama kali takrif harus jelas. Iya kan? Definisi kan? Ini gak ada yang tahu. Jadi di undang-undang ada kalimat ya, kesatuan masyarakat hukum. Apa artinya? Enggak ada yang tahu. Ya pokoknya begitu aja. Lah itu kan burung beo namanya. Lah saya jelaskan. Inheems itu asli, recht gemeenschap itu adalah kesatuan masyarakat hukum. Itu bahasa undang-undang. Tapi yang saya membuat dirinya gampang aja. Recht gemeenschap itu adalah badan hukum berbasis komunitasnya, gampang kan? Itu badan hukum. Lah itu badan hukum berbasis komunitas asli. Inheems itu diatur di dalam ya IKO dan lain-lain pada zaman Belanda itu, dan itu di luar struktur, di luar di Binnenland Bestuur, di luar itu ya, maka disebut namanya indirect Bestuur. Nah, kemudian pada zaman Jepang itu dirubah ya menjadi korporatisme negara. Apa artinya? Jadi desa itu kemudian dirubah oleh pemerintah Jepang menjadi ku, dan ku itu diimpor dari Jepang. Itu bisa dibaca dalam disertasinya Aiko Kurosawa, Pak Yai, di Cornell. Judulnya adalah Mobilization and Control (2) ya, study of social change in Java ya. Kemudian ketika kita merdeka, itu kemudian desa itu dirubah menjadi daerah otonom formal. Jadi bukan inheems recht gemeenschap atau korporasi negara. Nah, sekarang berubah lagi, bahasanya Pak Rosidi itu adalah pemerintahan bayang-bayang. Kalau bahasanya Prof. Sadu itu adalah kuasi daerah otonom. Bahasa saya itu adalah pemerintahan semu atau palsu, ya, atau bahasanya Philip Skemeter itu adalah korporalisme negara. Itu mulai diatur dalam Undang-Undang 579, Undang-Undang nomor 22 tahun 99 dan Undang-Undang 32 tahun 2004, dan sekarang terakhir Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Nah, dari ini kemudian saya tunjukkan begini. Oke, terus Mas ya. Ya, lah ini saya akan menyanggah sebetulnya.
Muhammadiyah dan NU sudah ada sebelum ada NKRI. Oke, memang begitu faktanya. Lah, oh, hubungan Muhammadiyah. Saya akan meyakini. Teruskan Mas, ya. Ya. Nah, diskusi. Benarkah desa sudah ada sebelum ada NKRI? Jawabannya, klaim ini benar. Kalau itu adalah geografi dan penduduk di atasnya. Benar sekali. Tapi salah besar kalau yang dimaksud adalah organisasi pemerintah desa. Mengapa? Organisasi pemerintah desa yang ada sekarang ini itu adalah bentukan orde baru di bawah Undang-Undang Nomor 5/79 ya. Sebelumnya nggak ada ya. Dan itu bayi itu lahir pada zaman penjajahan Jepang. Oke, saya tunjukkan ya. Terus, ya, terus Mas. Nah, ini adalah pemerintah desa buatan orang Jawa. Lurah plus Morokaki. Kemudian ada perangkatnya, namanya kami tua, cari, bayan, mode, nulu, kepatangan Jogoboyo, bekal. Ini buatan orang Jawa. Terus, terus Mas. Nah, ini buatan sebelumnya itu. Sebelum ini buatan orang Palembang, yaitu namanya adalah marga, ya. Ada pesirah dengan Dewan Marga, ada pembarap, ada kepala Mor, ada kepala keluarga. Ini buatan orang Palembang, ya. Terus. Saya tunjukkan, ini adalah desa buatan orang Minang, yaitu ada Wali Negari plus Karapatan Negari. Kemudian ada Penghulu Andiko punya perangkat namanya Bandaro, Manti, Kadi, Panglimo, ada Kepala Jorong. Itu buatan orang Minang. Terus Mas, ya. Terus. Nah, sekarang Jepang masuk ya. Maka organisasi orang desa itu dihapus semua. Menjadi kuco, menjadi juru tulis, menjadi polisi desa, amil, mandor, itu perangkatnya. Ditambah namanya Azaco, itu ketua RW. Tonari Gumico itu adalah ketua RT. Ditambah lembaga-lembaga yang sekarang kita kenal itu, heyo, itu Hanra dulu. Kaibudan itu Hansip, sekarang jadi Linmas. Sainendan itu adalah Karang Taruna, Fujinka itu PKK. Lah mana? Sedang hilang semua. Terus. Nah itulah yang di copy paste oleh Orde Baru. Dirubah aja. Kuco jadi kepala desa, juru tulis menjadi desa. Mandor polisi itu jadi kaur-kaur ya. Terus kemudian tambah lagi ada LMD, ada LKMD. Tambah namanya P3A. Kemudian tambah ya kepala dusun, ada ketua RT itu ya. Itu ketua RT itu Tonari Gumico bahasa Jepangnya. Ketua RW itu adalah Ajaco bahasa Jepangnya. Ya, terus tambah Posyandu, tambah lagi KPD. Tapi itu polanya sama persis dengan polanya penjajah Jepang itu. Nah, itu maka saya katakan di bawahnya itu adalah ada penelitian dari Aiko Kurosawa itu, yaitu mobilization and control. Jadi itu adalah dalam rangka untuk memobilisasi dan mengontrol rakyat desa. Oke, terus. LMD ya tadi, tambahannya aja LMD, tambahan aja. Tambahan, jadi Jepang nggak ada. Ya, LMD, tambahan LMD. Oke, terus. Nah, sekarang Pemdes nomor 6 itu hanya sama. Mana bedanya? Sama kan? Yang dari Jepang dengan yang dari Orde Baru itu kan sama. Hanya tambah BPD, tambah pendamping desa. Iya kan? Perubahannya aja. Sama. Ada kepala dusun, ada LKD itu. Sama. Polanya adalah mobilization and control. Oke, terus. Nah, kemudian, nah ini yang menarik. Ya tadi yang Prof. Wi, kemudian Pak Yemokoam, tadi juga tadi Pak Kepala Badan itu kan. Mengapa kok kapasitas pemerintah desa itu menjadi bermasalah? Karena pemerintahan desa itu tanpa institusi birokrasi dan birokrat profesional. Itu problemnya sebetulnya. Ada kasih, tapi orang-orang teman-teman saya dari Sumedang, saya ini kasih Pak. Namanya doang kasih, nggak punya anak buah. Anak buah saya itu hanya komputer sama meja. Nah itu saya ngapalai apa? Jadi tambah anak buah. Jadi tidak ada, institusinya itu nggak ada. Ada kepala ada, kasih itu ada. Tetapi dia nggak punya. Dan itu bukan birokrasi. Ya, hanya ada kepala. Nah, dan itu semua kemudian ngerek bahasa Jawanya itu, ngerek LKD itu yang sebetulnya itu adalah bukan bagian dari seluruh pemerintahan desa. Itu problem besar. Ya, jadi ada RT, ada RW, ada P3. Ada PKK, ya ada macam-macam posyandu. Itu bukan bagian dari struktur pemerintahan formal di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, ya. Oke, terus ya. Terus, nah ini yang menarik.
tadi sampaikan ya, ada apa ular tapi kepalanya 2 bahkan lebih banyak. Lebih banyak apa ya? Jadi Pemdas itu kuasi atau kuasi ini bahasa Prof. Sadu, semu itu bahasa saya, atau bayang-bayang itu bahasanya Pak Rosidi dari Unpad ya, itu over regulated. Jadi desa yang sangat kecil itu itu diatur dengan 2 undang-undang, 2 PP, 20 tajuk Permendagri. Mungkin sekarang lebih mungkin. Bisa hampir 50. Karena setiap hari itu bikin undang-undang, bikin permen. Ya, 32 Permendes. Ya, 2 permen PNK. Dan di bawah hierarki yang ganjil. Pemerintahan ya, saya belajar pemerintahan ya dengan Prof. Talizi, dengan Prof. Dari Unpad ya, dari Prof. Jaja, macam-macam itu ya. Namanya pemerintahan itu ya hierarkinya jelas dong. Ya di Kemendagri. Tapi tidak, coba kita lihat itu ya. Kemendes langsung turun ke desa. Dijen Bina Pemdes turun ke desa. Terus kemudian ada provinsi ya kadang-kadang ngatur desa. Kemudian kabupaten kadang-kadang aja ngatur desa bahasa Maduranya. Camat itu OPD ya. Dan itu diatur langsung di Jakarta dan itu tempat buang proyek. Semua KL ya kementerian dan lembaga di Jakarta itu punya proyek di desa semuanya. Infrastruktur, BUMDes, PKH, BLT, bantuan langsung non tunai, raskin, pelatihan, itu semua proyeknya ada di Jakarta. Oke, terus? Ya. Nah, sekarang ini juga akan ya diskusi ini Pak Kiai ya. Apakah benar desa itu adalah self governing community? Saya katakan benar kalau yang dimaksud adalah desa Baduy dalam di Lebak sana. Tapi salah besar kalau dimaksud adalah pemerintah desa yang dibuat oleh penjajah Jepang, lalu direvitalisasi oleh Orde Baru, dan sekarang dilanjutkan itu. Karena self-governing community itu buatan masyarakat sendiri, seperti orang Baduy itu. Bukan dibuat oleh negara. Maksud komunitas Vespa kok diatur undang-undang, kan tidak ada kan. Itu namanya komunitas. Oke, terus ya. Nah, itu contohnya ya. Itu contoh self-governing community. Ada puun, ada dukun, ada jaro, itu negara sama sekali nggak ngatur. Dan dia tidak mau diatur negara. Iya, marah mereka. Iya, hari udah silakan. Nanti riset sama saya beri nanti maksudnya. Mereka tidak mau memilih kepala desa, nggak mau. Ada dana desa, nggak mau. Semua. Ya, itulah yang maksud dengan self-governing community. Oke, terus ya. Ya. Nah, sekarang benarkah ya desa adalah lokal self government? saya tunjukkan referensinya ya. Itu salah besar karena self local government artinya adalah daerah otonom. Di Indonesia itu sudah ada provinsi, kabupaten, kota, daerah khusus, daerah istimewa. Lah daerah otonom itu adalah istilah Belanda sebetulnya. Yaitu namanya self standing. Artinya adalah berdiri sendiri. Nah, ada 4 konsep yang menyatu di dalam namanya adalah local self-government, yaitu self-standing dan Remensekap. Bahasa kita kesatuan masyarakat hukum. Saya terjemahkan, badan hukum berbasis komunitas. Dia punya kewenangan reheling. Reheling itu mengatur, bestur itu mengurus. Mengurus apa? Urusan rumah tangganya, karena dia badan hukum. Ya. Karena dia badan hukum. Sekarang UT misalnya ada PTNB ya, PTN badan hukum. Dia punya kewenangan untuk rekening and bestur urusan rumah tangganya. Karena badan hukum, gitu lah ya. Nah, badan hukum itu adalah ya bagian integral dari satu sistem pemerintahan formal, bukan di luarnya. Oke. Ya, terus ya. Terus, nah saya ingin tunjukkan ya asbabun nuzul desa itu di sini. Pemerintah Belanda itu menggunakan politik namanya kooptasi and erkening. Kooptasi itu bahasa Jawanya ngangkangi, Pak. Ya. Jadi ada komunitas dikangkangi saja dan erkening itu diakui. Nah, pemerintahan yang formal itu mulai dari gubernur jenderal sampai camat. Itu ya. Kemudian ada namanya pemerintahan lokal, itu namanya provinsi dan kemudian Hemento dan Regenskap. Itu yang sebelah kiri itu. Nah, pemerintahan yang sekarang namanya adalah wilayah administrasi, itu yang dari gubernurnya sampai yang camat itu. Nah, desa di mana? Desa di luar itu.
namanya indirect gesture. Yang atas itu namanya direct gesture. Ya, indirect itu di luar pemerintahan, yang di luar sistem. Ya, lah yang direct itu adalah dalam sistem. Terus, nah ketika Jepang masuk, maka daerah otonom itu dibuang. Kemudian yang dipertahankan adalah wilayah dinasti. Lah desa itulah mulai diatur tadi sebagai satu state corporatism tadi, ditambah dengan ketua RT, RW macam-macam gitu. Terus ya, oke, terus Mas, ya, jadi politik penjajah Jepang itu adalah menghapus organisasi pemerintah desa asli buatan orang Indonesia. Terus, ya, ya. Nah sekarang sebetulnya gagasan founding fathers tentang desa itu apa? Jadi pertama kali yang ngomong desa itu adalah Yamin. Yamin ngomong di BPPKI, desa oke lah ya, nanti akan kita jadikan sebagai pemerintahan kaki, pemerintahan paling bawah. Itu Yamin ya. Kemudian Supomo bilang, mirip-mirip Yamin. Dia bilang bahwa desa itu nanti ya sebagai daerah asli yang kemudian dikonversi ya menjadi daerah otonom yang bersifat istimewa karena mempunyai susunan asli. Nah, tadi Pak Kiai bilang, loh kok itu diluruskan? Itu apa? Lah kalau saya lulusan, karena saya pakai ini. Lah, kemudian Hatta mengatakan desa itu dirubah menjadi otonom kecil. Juga Sutarjo, dia punya buku judulnya Desa, 800 halaman, itu tahun 1953. Dia mengusulkan desa juga dirubah menjadi daerah kecil, daerah otonom kecil. Ya, oke. Nah, karena founding fathers pikirannya seperti itu, kita lihat undang-undangnya. Ya, terus Mas, ya. Kita lihat undang-undangnya. Ya. Maka ketika disahkan, dia tuh ngomong sebelum merdeka. Nah, setelah disahkan, pasal 18 itu nggak mengatur desa. Yang diatur hanya daerah otonom. Lah desa di mana? Itu muncul di dalam penjelasan. Volksgemeenschapppen itu nanti dikonversi menjadi daerah otonom kecil yang asli, yang bersifat istimewa karena mempunyai susunan asli. Itu Undang-Undang 45. Sekarang kita lihat undang dasarnya. Sekarang kita lihat undang-undangnya. Undang-undang sebagai turunan, terus Mas, ya terus. Sebagai turunan dari undang-undang dari pasal 18 UUD 145 itu ada 3, 4 bahkan ya. Pertama Undang-Undang 2248, tadi singgung sama Prof. Mulis, juga disinggung sama Pak Kiai Mukhawam. Desa masuk di mana? Masuk sistem, tidak di luarnya. Bagian dari pemerintahan daerah formal sebagai daerah otonom kecil. Terus Mas, ya. Undang-Undang 157 sama di dalam sistem. Terus Mas, ya, Undang-Undang 18 juga 19 tahun 65 sama masuk sistem. Terus Mas, ya. Nah, sekarang ini desa ditendang lagi keluar lagi. Itu mulai zaman baru. Ya, yang biru itu adalah daerah otonom. Yang kuning itu adalah wilayah administrasi. Desa dua-duanya tidak. Di daerah otonom tidak, di wilayah administrasi juga tidak. Dia ditendang lagi keluar. Itu problemnya. Oke, terus. Ya. Prof. Hanif, waktunya 5 menit. Oh ya, oke ya. Jadi undang-undang yang sekarang ada itu sebetulnya adalah model indirect gesture lagi zaman IGU. Terus Mas, ya. Oke, ya. Kemudian tadi menyinggung pasal 18 B ayat 2 ya. Itu mengatur tentang kesatuan adat, bukan desa-desa buatan Jepang itu. Itu ngatur desa Baduy tadi. Oke. Terus ya. Ya. Tab MPR sangat jelas dibaca semua nanti itu desa apa? Sebagai bagian dari daerah otonom kecil. Terus ya. Oke, ya. Jadi tadi undang-undang itu menggambarkan lagi seperti zaman Belanda sama Jepang. Oke, undang-undang desa ya. Terus ya. Jadi tadi di luar semua ini undang-undang sekarang itu dikeluarkan lagi kayak zaman Jepang, zaman Belanda. Terus sama undang-undang terakhir juga sama. Terus, ya, ini tadi yang saya singgung, jadi desa itu menurut Pak Rosidi itu pemerintahan bayang-bayang. Kalau Pak Rosadu itu kuasi, kalau saya pemerintahan semu.
Nah, saya ngutip dari sarjana dari Amerika, State Corporatism terus, ya. Terus ya. Nah, ini problemnya Pak Yai Mukawam. Jadi Pemdas itu tidak didesain untuk memberikan barang publik dan jasa publik kepada rakyat. Enggak ada. Ya, terus saya tunjukkan. Kewenangan desa itu hanya berupa frasa. Namanya, teorinya Profesor Sang Hafal, namanya adalah kewenangan formil. Itu bentuk kata-kata. Materialnya kosong. Kita lihat materialnya. Nah, apakah ada materialnya? Kewenangan hak asal usul itu apa? Coba teruskan Mas. Ya. Ya, apa itu? Sistem organisasi perangkat desa. Apa maksudnya? Bukan itu, bukan bentuk barang publik. Sistem organisasi perangkat desa apa? Semuanya nggak ada. Bahkan ada pengelolaan tanah kasih sayang itu kan di Jawa, ya. Di luar Jawa nggak ada, ya. Ada tanah bengkok, ada pesatu itu di Jawa itu Jawa sama Jawa Tengah sama Jawa Timur, Jawa Barat nggak ada, apalagi luar Jawa. Terus, ya. Kewenangan lokal bersama desa itu pun tidak ada materialnya. Itu kewenangan frasa namanya. Kata-kata, kewenangan formil. Nggak ada. Apa maksudnya itu? Kewenangan yang mengutamakan kegiatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Itu apa? Bentuknya apa? Materialnya apa? Nggak ada. Terus, ya. Terus, dan itu lebih banyaknya proyek dari kementerian sana itu. Dan itu sama dengan zaman Jepang itu, ya. Proyek Kemendes, proyek penugasan, proyek Mensos, komplek apa KPU, Mendari nggak punya apa-apa proyeknya habis. Oke terus ya. Sekarang ya, jadi itu hanya itu. Terus terakhir ya. Terus Mas, ya. Jadi ini saya akan mengatakan yang dimaksud dengan kesatuan masyarakat Tumada. Terus ya, itu ada ini. Kalau kita bicara tentang kesatuan masyarakat adat, itu ada 3 konsep ini. Ada adat reh keringan, ada adat reh hemen sekap, ada basiking reh. Ya, terus Mas, karena waktunya nggak cukup, terus ya, kalau bukan itu, dan itu sudah habis, kesana itu sudah ada penelitian, ya, oke, terus, ya, sekarang terus, jadi saya ingin di sini mengatakan bahwa kesatuan masyarakat adat yang ditemukan oleh Van Vollenhoven itu sudah nggak ada sekarang, kecuali di Baduy dan di daerah-daerah pedalaman, ya. Nah, jadi terus ya, kita jangan durhaka kepada ya terus Mas kepada founding fathers dan jangan melawan konstitusi. Jadi konstitusi itu ya desa yang masyarakatnya masih terikat dan mematuhi hukum adat diakui apa adanya sesuai dengan mandat pasal 18B ayat 2 Yungto ILO Convention tahun nomor 69 tahun 89 Yungto United Declaration on the Rights of Indigenous People tahun 2007. Contohnya di Baduy dan suku-suku pedalaman sana dengan namanya asas air kening. Terus Mas, nah sekarang desa yang sudah dimodernisir itu diapain? Dengan IKO, dengan Undang-Undang 579, dengan Undang 22 sampai terakhir itu tahun sekarang ini namanya, yang masih lekat dengan institusi aslinya dikonversi menjadi daerah otonom kecil yang bersifat istimewa. Lah ini Pak, itu maka tadi saya luruskan, itu pasal 18B ayat 1 UUD 45. Asasnya apa? Erkening dan on-folding. Karena nggak ada waktu ya. Dan kebijakannya adalah amalgamasi ya Pak ya, bukan proliferasi. Sekarang ini proliferasi Pak, membelah diri. Bahasa kita salah, pemekaran. Enggak, itu pembelahan diri. Ya, desa itu membelah terus sampai mati sendiri nanti Pak lama-lama. Itu proliferasi Pak. Nah, kebijakan ke depan bukan begitu, tapi amalgamasi. Terus terakhir, ya. Nah, desa modern yang sudah tidak kenal dengan lembaga adat-adat itu dijadikan pemerintahan daerah otonom biasa aja gitu, ya. Nah, asasnya erkening dan desentralisasi dengan amalgamasi juga, bukan proliferasi. Ya, oke? Terus Mas, nah desa itu harus melayani publik, ada kantor pelayanan umum. Terus Mas, ada kantor pelaksana urusan keamanan. Terus ada kantor pelaksana urusan kemakmuran. Terus ada kantor pelaksana urusan kesejahteraan. Terus ada kantor pelaksana urusan teknik umum yang ngurusi irigasi macam-macam. Terus ya,
Nah, itulah buku yang kita bedah dulu. Ya, betul. Pak Kiai Mukam juga ada. Dan ini buku ini kemudian dibedah di MPR dan kemudian dibeli oleh MPR 1000 eksemplar. Nggak tahu mau diapain, mudah-mudahan dibaca atau masuk lemari. Oke ya. Terakhir ya itu buku tulisan saya tentang state and local government itu ya. Saya jelaskan semua apa yang saya tulis itu dari sisi local government-nya. Demikian Mas Heri, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Kita beri warahmatullahi aplaus. wabarakatuh.